Melati, kamu cantik. Jadi pembantu, sayang sekali. Kau bukan pembantu, mana bisa aku kenal kamu? Sayang. Arif, beraninya kau selingkuh. Dia yang menggoda aku. Keluar dari rumah ini. Nona, aku... Dasar jalang. Sayang. Arif, semua ini adalah karma karena kau membunuh putriku. Ini baru permulaan. Ayo buat kesepakatan, Ibu Melati. Kau balas dendam untuk putrimu. Aku rebut harta warisanku. Bagaimana kau tahu aku Putri Melati? Karena aku bisa dengar suara hatimu. 6 bulan lalu mobilku bermasalah. Remnya sepertinya blong. Rama, hati-hati. Ibuku tewas di tempat, dan aku cacat. Tuan muda, pembantu ini ahli akupunktur. Nona bilang ini bisa bantu kaki Anda. Halo, Tuan Muda. Keluar. Marah karena tak berdaya. Kau bilang apa? Tuan muda, tak ada yang bicara. Tuan Muda lumpuh ini, jangan ganggu urusanku. Coba katakan sekali lagi. Sebenarnya dia kenapa sih? Cuma pelayan, baru datang udah bikin Rama marah. 3 tahun, akhirnya aku bertemu dengannya, mantan suamiku. Masuk ke keluarga Pratama untuk membalas dendam kepadamu. Aku ubah wajahku dan hapus semua kebiasaan saat bersamamu. Mantan suami, balas dendam. Melati, ngapain bengong? Cepatlah minta maaf ke Tuan Muda dan menantu Pratama. Maaf menantu Pratama, maaf Tuan Muda. Arif Santoso, Arif, kau takkan pernah berubah dari sifat numpang hidup ini. Demi membalas dendam untuk Mila, Putri Melati bisa bertahan. Ternyata namanya Putri Melati. Siapa Mila? Rama, jangan marah dulu. Kalau kamu gak suka yang ini, aku gantiin sekarang. Maaf, menantu Pratama. Melati salah. Maaf, Tuan Muda. Menunggu 3 tahun, kalau aku diusir, rencanaku hancur. Semoga si lumpuh ini mempertahankanku. Bu Sari, ngapain bengong? Bawa dia pergi. Enggak, aku harus tinggal. Mantan suamiku cuma orang sombong dan pecundang. Demi uang, dia rela jual istrinya. Pak Rama, orangnya sudah kuantar. Dia membiusku, membawaku ke hotel. Lepaskan! Melayani Pak Rama semalam cuma segini. Apa gunanya kamu? Arif, apa kamu manusia? Aku ini lulusan universitas top. Kalau bukan karena kamu pembawa sial ini, mana mungkin cuma dapat 6 juta. Demi cerai. Aku mengawasinya 3 bulan.
Akhirnya dapat celah. Putri Melati, ternyata aku meremehkanmu. Hebat, sudah lama mengawasiku ya. Pembantu. Resepsionis. Wanita bar. Arif. Lihya. Oh ya, yang terakhir itu kayaknya putri dari Pratama Group kan? Apa maumu sebenarnya? Asal kau pergi tanpa harta. Tak impas. Suami beristri ngejar wanita tua kaya. Kau tak tahu malu. Putri Pratama dari Pratama Group. Apa Rani masih tahu malu? Dasar kau wanita. Kalau nggak cerai, aku akan bongkar semua ini. Oke, aku. Harta, kamu puas kan? Putri Melati, kau akan bayar akibat kepintaranmu. Tak kusangka, dia bisa setega itu mau bunuh aku dan putriku. Ibu di sini. Tak apa, ibu di sini. Jangan takut. Itu Arif Santoso. Ulah kalian sendiri menyinggung orang yang salah. Ibu! Mila, maaf ibu yang salah. Arif Santoso. Jadi hantu pun takkan kulepaskan. Anda akhirnya sadar. Mana putriku? Putri Anda sudah meninggal. Putriku. Mila. Dokter Kurniawan juga menemukan kalian saat ziarah. Sayangnya, terlambat. Saya lihat Anda dan anak terluka parah. Kami hanya sempat menyelamatkan Anda, putri Anda. Luka bakar Anda parah, harus operasi plastik. Arif Santoso, aku selamat. Nanti, tunggu balas dendamku. Pak, aku sungguh tak menyinggung Tuan Muda. Kumohon jangan usir aku. Kumohon, dasar brengsek. Kau tetap seperti dulu, tak masuk akal. Wanita ini jago akting. Rama, lupakan saja kali ini. Aku memohon untuknya. Demi kamu, aku ingin lihat wanita ini akan main apa. Makasih, Tuan Muda. Makasih, menantu Pratama. Melati, cepat ambil obat Tuan Muda. Wanginya. Suka kan? Semuanya untukmu. Ku buat kau menderita. Rumah ini makin menarik. Rama. Tadi kau tersenyum. Tidak. Kak Ipar, kau pulang awal, ada urusan. Kantor ada masalah. Kakakmu Rani sungguh tak mudah. Semua yang dia lakukan, semua demi Pratama Group. Semua demi kamu. Entah kakakku akan main apa lagi. Tuan Muda ini mana bisa melawan brengsek Arif Santoso. Dia menyimak. Wanita ini tak biasa. Kau tahu, meski aku kakak iparmu, tapi aku ini cuma menantu keluarga Pratama. Ada beberapa sulit kututurkan. Benar kan Rama? Semua yang kulakukan, semua demi keluarga Pratama. Dasar brengsek Arif Santoso. Dia rela berbuat apapun demi uang. Putri Pratama dari Pratama Group itu juga bukan orang yang mudah. Sudahlah Kak Ipar, ada masalah apa di kantor? Putri Melati ada aturannya, pelayan dilarang curi dengar. Baik. Karena kakakmu,
Karyawan lama di kantor bilang harus kamu yang tanda tangan. Bukankah kakakmu juga anggota keluarga Pratama? Mereka juga hanya ikut aturan kan? Berikan padaku. Lihat senangnya Arif. Tuan muda, kamu mau dijebak. Kenapa, Rama? Dia memang sangat senang. Kakakmu menunggu tanda tanganmu. Kak Ipar, kakak baru ambil alih. Cuma tanda tangan tak berguna. Aku akan video call mereka dulu. Baiklah, aku pamit dulu. Aduh, maaf. Tak apa, aku yang tiba-tiba keluar. Menantu Pratama. Kalau mau, lepas saja. Biar saya cuci. Tak usah, aku ganti saja. Baiklah. Tumben pria brengsek ini berubah hari ini. Tunggu. Sudah kuduga. Ada perintah lain, menantu Pratama. Tolong ganti untukku. Menantu Pratama. Badan Anda bagus. Badanmu juga tidak kalah. Penuh lemak dan penuh niat buruk. Menantu Pratama. Menantu Pratama. Jangan macam-macam. Aku bukan orang seperti yang kau kira. Nona sudah 30-an. Kau baru 20-an. Apa kau benar-benar suka wanita tua seperti itu? Ingat statusmu. Kalau tidak, aku akan memecatmu. Menantu Pratama. Aku sudah tahu sifat aslimu. Pintar bersandiwara. Di rumah ini, menantu Pratama yang paling jantan. Nasib melati malang, hanya ingin ada sandaran. Aku tak percaya kau bisa menahan diri. Tolong atur satu hal. Sayang. Rama tak cuma tak tanda tangan, malah memperketat sistem. Kamu ngapain sih? Aku beneran, aku minta dia tanda tangan. Aku tak bilang apa-apa. Lagian dia sudah mau tanda tangan. Dasar tak berguna. Aku pulang dulu, biar aku yang urus. Sayang. Pergi. Sayang. Lihat apa? Dasar kau Rani. Aku setia padamu. Kau malah menyalahkanku untuk semuanya. Sialan. Ini kan puding favorit menantu Pratama. Cuma menantu, tapi banyak perintah. Bu Sari. Biar aku saja. Baiklah. Melati, kau taruh apa di mangkuk tadi? Apa yang kau taruh di mangkuk tadi? Nona, ini obat pereda mabuk dari Bu Sari. Kami pelayan selalu bawa obat ini. Ku dengar menantu Pratama mabuk lagi. Pria itu, selain minum, dia tak bisa apa-apa. Aku tak suka orang yang main licik di depanku. Melati tahu. Melati tak berani. Cepat antar saja. Menantu Pratama. Kau tak jaga tuan muda. Ngapain kesini? Menantu Pratama. Menantu Pratama.
Dasar brengsek. Drama baru dimulai. Sayang. Arif, segila itu. Kok tak jual diri? Sayang, kamu tahu, aku selalu gila kalau mabuk. Minggir, pria. Sayang, aku cuma hilaf. Jangan marah, maafkan aku kali ini, kumohon. Sayang. Pria. Sakit, Arif. Rasa kekerasan rumah tangga, kau juga harus rasakan. Cerdik memanfaatkan orang lain. Aku bisa pertimbangkan untuk bekerja sama dengannya. Sayang. Busari, semalam ribut banget. Udah baik lagi. Berlutut setengah malam, janji dan bersumpah. Jadi mereka baik lagi. Baik seperti semula. Begitu kepercayaan retak, sulit diperbaiki. Melati. Ada apa, menantu Pratama? Semalam, kau kasih minum apa? Makanan manis. Oh, cuma makanan manis. Busari yang suruh. Tambah obat pereda mabuk, benarkah? Tapi Busari, tak suruh kau beri menantu Pratama obat pereda mabuk. Busari, Menantu Nona, gawat, pria brengsek ini jangan-jangan dia tahu sesuatu. Semoga Busari tak. aku tak pernah suruhmu beri obat pereda mabuk ke menantu. Sudah ku bilang jangan main pintar di depanku. Katakan, sebenarnya kau beri aku minum apa? Aku sungguh tak. Menantu Nona. Melati, cepat, katakan kau beri menantu minum apa? Itu. Aku yang suruh Melati beri obat pereda mabuk ke kakak ipar. Orang lumpuh ini, kenapa dia membelaiku? Kenapa masih panggil aku lumpuh? Kakak ipar, aku suruh Melati beri kakak ipar obat pereda mabuk, tapi tak bisa mencegah kalian berdua bertengkar kan? Kakak ipar, sebaiknya kurangi minum nanti. Aduh Rama, jangan ungkit urusan keluarga. Lati, mana sarapanku? Maaf Tuan Muda. Cepat, bawa lagi ke Tuan Muda. Baik. Oh ya Rama, jangan terlalu banyak bergerak. Dokter menyuruhmu istirahat. Kalau dia tahu aku sungguh membius Arif, apa dia masih membelaiku? Bawa sarapan ke kamarku. Baik. Berani sekali. Tuan Muda? Tuan Muda? Tuan Muda? Makasih udah membelaiku. Entah apa maunya. Setidaknya kau tahu balas budi, tapi masih curiga padaku. Rama, bisa pinjamkan 2 miliar, urusanku lagi krisis. Krisis apanya? Hutang judi saja. Tak punya uang bayar hutang. Lihat apa yang kau lakukan. Wanita ini makin berani. Tapi dia paham, Arif. Cepat. Hadiah untuk Neyani. Kok bisa hilang begitu saja? Kalian ini, kalau berani curi, akan kubuang kalian. Nyonya, Busari. Kami di keluarga Pratama sudah bertahun-tahun, tak pernah ada hal begini. Barang seberharga itu pasti masuk penjara. Pelayan takkan berani. Takut ada yang berani.
Kau curiga padaku. Anda curiga padaku. Kalau ada yang hilang, selain pemiliknya, semua orang jadi tersangka. Aku bukan pemilik rumah ini. Saya tak berani bilang begitu. Barangnya sangat... Mending kita diperiksa. Asal bisa buktikan kebersihan kami semua bersedia. Nona, ini bukan salah para pelayan. Bukan salah mereka. Masa salahku? Kalau menantu Pratama tak takut, periksa saja saku Anda. Apa salahnya? Anda menghina harga diriku. Cukup. Siapkan hadiah untuk Nyayani, itu yang paling penting. Coba periksa saku Anda, apa salahnya? Kalau gelangnya ketemu, meski bukan aku yang ambil, pasti dituduh aku yang ambil. Gimana ini? Kenapa menantu Pratama merasa bersalah? Maaf. Hadiah untuk Nyonya Yani, aku yang ambil. Melati, ngomong apa kamu? Aku yang ambil. Kamu berani curi? Memalukan para pelayan. Maaf, tanganku luka. Tak sengaja kotori kotak hadiah. Jadi diam-diam ku bersihkan. Kamu bodoh. Aku harap sikap tak hormatmu ini tak terulang lagi. Maaf, menantu Pratama. Cuma maaf saja. Kalau berani ulangi, berambus kau. Makasih, Nona. Maaf. Hadiah untuk Nyayani, aku yang ambil. Pertemanan antar manusia mulai dari rahasia bersama. Mulai dari sini, Arif akan menganggapku di rumah ini sebagai satu-satunya sekutunya. Tentu saja, ini belum cukup. Menantu Pratama. Jangan kerap. Makasih, menantu Pratama. Baru beberapa hari sudah ketahuan. Dia mengenaliku. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa sengaja mendekatiku? Tidak mungkin. Aku sudah mengubah semua kebiasaanku. Dia cuma memancingku. Jawablah. Menantu Pratama. Apa yang Anda bicarakan? Awalnya bilang suka padaku. Kemarin sengaja membantuku. Waktu yang singkat ini, apa yang kamu suka dariku? Tidak. Aku sendiri tidak mengenal diriku sendiri. Bagaimana dia bisa mengenaliku? Tak mau bilang ya. Baik, besok ku bilang ke Nona, biar dia mengusirmu. Menantu Pratama, aku akan bilang. Karena menantu Pratama pernah berbuat baik padaku. Kalian yang menyelamatkanku, aku pasti membalas budi kalian. Sudah, ayo cepat. Kita masih ada urusan. Jangan buang nyawamu. Mengerti? Kau bilang kau itu gadis kecil yang aku dan Putri Melati tolong. Aku dengar Ibu Melati meninggal. Aku pikir aku harus membalas budimu. Jangan bahas itu. Aku tak butuh balas budi. Aku akan selalu menyukaimu. Di depan orang yang pernah dibantunya, orang selalu merasa dirinya sangat hebat. Dia sangat butuh rasa kagum ini. Ikan memakan umpan.
Wanita ini bukan orang biasa. Cepat sekali dia berhasil. Rama, kondisimu terlihat baik. Sepertinya Melati merawatmu dengan baik. Terima kasih atas pujiannya, Nona. Rama, sudah 1/2 tahun sejak kecelakaan. Harusnya kamu jalan-jalan. Kecelakaan. Jangan-jangan ada kaitan dengan Rani. Kau ini ngomong apa sih? Aku cuma peduli. Drama keluarga kaya kan selalu begini. Kak, aku bukan bicara padamu. Rama, kakak, ada urusan perusahaan. Rama ini kadang gila. Lawan Rani takkan ada hasil. Apalagi Arif, si brengsek itu. Makan. Pemarah banget. Jangan kerja dulu. Awasi dia, termasuk pelayan itu. Oke. Pas bahas kecelakaan dan ibu, dia langsung marah besar. Jangan-jangan dia tahu sesuatu. Menantu Pratama. Aku mau tanya sesuatu. Melati pasti nurut. Apa tuan muda belakangan ini ada yang aneh? Tetap seperti biasa. Segera lapor jika ada yang aneh. Bagaimana kamu membalasnya? Tentu ada caranya. Tunggu kabarku. Dasar penggoda. Arif Santoso menyuruhku mengawasi Rama. Apa maksudnya ini? Kalau dihitung, saat kecelakaan terjadi, itu saat Arif Santoso mencari kesempatan ke Rani. Urusan perusahaan sudah diambil alih Rani. Jangan-jangan Rani yang sengaja buat kecelakaan itu. Jaga di pintu. Sore ini jangan biarkan siapapun menggangguku. Baik. Aku mau kau selidiki sesuatu. Jam Umah. Tuan muda, mau makan di kamar. Tuan muda, Tuan muda, Tuan muda. Jangan-jangan dia udah mati. Menantu Pratama. Tuan muda. Masuk. Jangan buat heboh siapapun. Baik, Tuan muda. Laporan kecelakaan ini palsu. Kurasa ini bukan kecelakaan. Dia beneran kenapa-napa. Ingat kejadian hari ini. Jangan kasih tahu siapapun. Baik, Tuan muda. Tebakan Arif Santoso benar. Tapi kenapa aku harus kasih tahu Arif Santoso kebenarannya? Ternyata wanita ini tebakannya benar. Bersihkan saja. Kasihan persaingan keluarga kaya. Pria tampan dan kaya sepertinya malah hancur begini. Sayang sekali. Kakak yang sengaja buat adiknya kecelakaan. Itu namanya apa? Seperti pemberontakan. Asal bisa balas dendam untuk Mila, perselisihan keluarga ini bukan urusanku. Kau bilang dia buru-buru kerja. Iya. Aku mau bikin situasi ini kacau. Biar ku lihat reaksi panikmu. Dia masih mau bangkit. Aku harus segera punya pewaris. Manfaatin aku terus pergi. Kalau aku mewarisi harta, mana mungkin aku telantarkanmu? Kamu serius? Tentu saja, tiap hari hadapi wanita tua itu, aku sudah bosan. Jangan-jangan padanya, kamu juga manis begini. Siapa yang buatku naksir, masih belum tahu. Arif Santoso, kau celaka. Masih mau anak lain? Aku takkan biarkan kau punya banyak anak dan nikmati harta. Sayang, kamu cantik banget hari ini. Tumben banget hari ini antusias. Pratama Group itu bisnis keluarga. Yang paling diutamakan cucu sulung. Ini juga demi kebaikanmu. Baguslah kalau kamu tahu.
Jadi hantu pun aku takkan melepaskanmu. Arif, kamu gila apa? Mila? Boneka Mila ada di sini. Itu Bu Sari yang kirim, boneka pelapis kasur. Katanya... Apa? Masih merindukan istri dan anakmu yang sudah mati? Sayang, itu cuma kecelakaan. Ayo lanjut. Sial banget. Sial. Sial. Tahu nggak aku sangat susah beli ini? Aku mau kamu sama kayak aku. Selamanya ingat Mila. Wanita sialan, gonta-ganti sikapnya secepat itu. Kenapa diusir istri? Tak bisa tidur. Melati, cantik, bantu, sayang sekali. Kalau bukan pembantu, mana bisa aku kenal kamu? Si penggoda. Melati kecil, berhentilah. Penyakit ini takkan sembuh. Aku punya minuman obat, biar ku cari. Kenapa lama sekali tak kembali? Aku merancang jebakan agar Arif Santoso benar-benar dibenci Rani Pratama. Tapi aku mengabaikan seseorang. Ayo buat kesepakatan, Ibu Melati. Hah? Kamu kok tahu aku Putri Melati? Aku bisa dengar suara hatimu. Kamu bercanda kan? Si boros ini lagi ngaco. Kamu mikir si boros ini kok lagi ngaco? Apa maumu sebenarnya? Mustahil, ini pasti kebetulan. Kamu mikir mustahil, ini pasti kebetulan. Tenanglah, rahasiamu takkan ku beritahu siapa. Karena kita punya musuh yang sama. Apa tak baik bersatu? Tak perlu, aku akan balas dendam pada Arif sendiri. Kau tak takut Arif tahu? Tenanglah. Demi hari ini, aku sudah banyak berubah. Termasuk semua yang dia kenal. Kecuali, aku sendiri yang bilang padanya, siapa aku. Kau akan bayar naifmu itu. Berani goda pria nona kami. Keluar kau. Bu Sari, aku mengambilkan arak obat untukmu. Kalau tak percaya, tanyakan pada menantu. Menantu Pratama masih berlutut di ranjang. Padahal tahu Arif selingkuh. Kok tak cerai? Aku mau temui Nona dan menantu Pratama. Nona kami bisa kau temui sesukanya. Salahkan dirimu sendiri. Apa maksudmu? Kau pikir Arif cuma pria benalu? Bukankah begitu? Kakak tak kurang pria. Tanpa ikatan keuntungan, Arif takkan bisa masuk rumah ini. Kecelakaan? Pintar. Kalau begitu besok, kau akan membantuku kan? Sayangnya, akan. Tak mau bantu pun, ini namanya bersatu. Bukan aku tak mau bantu. Kalau kau tak bisa keluar dari masalah, apa hakmu jadi sekutuku? Masa semua ini? Tak mungkin. Aku takkan menyerah. Balas dendam untuk Mila. Dasar wanita, ngapain kamu balik? Nona, saya tak pernah menggoda menantu Pratama. Saya sungguh mencintainya. Sayang, kan ku bilang dia yang menggoda aku. Suruh dia pergi. Kamu lumayan hebat. Diam. Pi, aku tak suka orang mengincar milikku. Tapi Nona butuh aku. Aku butuh kamu.
Aku bisa kerja untuk Nona. Banyak yang mau membantuku. Apa andalanmu? Karena aku dapat kepercayaan Tuan Muda. Kapanpun dan dimanapun bisa mengawasinya untukmu. Kenapa aku harus percaya? Aku mencintai pria Anda. Dan dia tak bisa lepas dari Anda. Nona, percayalah. Dia akan menjadi pisau terbaik Anda. Pintar sekali kamu bicara. Sayangnya aku tak percaya. Nona. Kecuali buktikan padaku. Sayang. Aku berhasil. Wah, lebih cepat dari dugaanku. Aliansi gila, cuma bisa ngomong kosong. Merendahin aku lagi. Apa rencanamu selanjutnya? Aku butuh kamu bantu buktikan sesuatu. Aliansi apanya? Cuma nyuruh aku yang maju duluan. Jangan manfaatin aku. Rama, gimana kabarmu? Sudah lebih baik. Rama, kamu kenapa? Perutku sakit sekali. Rama. Panggil dokter. Si boros ini lebih jago akting dariku. Nona, senang dengan bukti ini? Bodoh, siapa yang suruh kamu bertindak sendiri? Dengan ini, Nona bisa mewarisi harta dengan lancar. Kondisi Rama selama ini diawasi medis. Kamu mau membunuhku? Nona. Dokter, bagaimana dia? Pak Pratama masih belum stabil usai kecelakaan. Jangan terlalu lelah, istirahatlah. Makasih dok, terima kasih. Bagaimana caramu? Aku memanfaatkan makanan yang saling bertolak belakang. Tak terdeteksi oleh alat medis. Kamu memang hebat. Apa aku boleh tinggal? Seperti maumu. Asal diminum terus, tubuhnya akan makin memburuk. Boleh aku tinggal? Bukti di tanggamu. Cukup buktikan dia penyebab kecelakaan? Belum cukup. Bagaimana kalau ku bilang bisa sembuhkan kakimu? Kamu serius? Katak dalam tempurung. Aku bukan katak. Dokter Kurniawan yang operasi wajahku adalah pakar medis ternak. Tapi, dia baru bisa pulang setengah tahun lagi. Dia mungkin punya cara. Bantu aku rebut posisi. Ku bantu kau balas dendam. Dan kalau tak bisa kendalikan pikiran, jangan pikir. Siapa tahu aku dengar hal yang tak seharusnya. Tak berguna. Sayang, ayo coba lagi. Ku beri waktu setengah tahun. Pastikan aku hamil. Setengah tahun? Dia 40 tahun. Masa bisa hamil gitu aja? Tenang. Konsumsi banyak vitamin. Biar bayinya putih. Sekarang lihat wajah tua dia. Aku tak ada rasa sama sekali. Aduh, berusahalah. Usahakan saja, percuma. Minumlah. Jangan harap punya anak seumur hidup. Sayang, pernah terpikir membangun bisnis sendiri? Membangun bisnis sendiri? Kalau Nona sudah tak bisa hamil, kita berdua bukannya rugi besar? Takkan? Punya kelemahannya. Tenanglah. Benar saja. Saat urus dokumen Tuan Muda, aku temukan rahasia bisnis. Benarkah? Sebenarnya,
Kamu sangat hebat, sayang. Kenapa terus dihina? Kamu rasa dia akan tertarik? Dulu Arif sangat sombong. Tapi sekarang lebih hati-hati. Maka kita panaskan lagi situasinya. Makan yang banyak. Nona, Tuan Muda makan di kamarnya. Nona salah paham. Tidak. Pria dan wanita brengsek berani bikin dia hamil. Sayang, aku tidak. Bu Sari, Nona, bawa dia kemari. Sayang. Pak Arif, tolong. Pak Arif. saya sungguh tidak. Nona, Kau tahu aku sedang hamil. Berani hamil anak suamiku. Mau jijikkan siapa? Cukup. aku takut Arif tak membela aku. Penuduhan tak berdasar ini adalah satu-satunya cara dia menunjukkan keberaniannya. Kau begitu yakin? Apa aku harus percaya padanya? Jangan ragu. Kau satu-satunya sekutuku. Minggir. Aku memang menantu Pratama, benar. Tapi kau tak bisa sembarangan menuduh. Sekarang kau berani demi dia melawan aku? Aku sumpah, aku sungguh tak menyentuhnya. Nona, dia memang tak hamil. Rani, Sebagai sekutu, jangan terlalu curiga. Rama Pratama masih sembunyikan proyek sebaik ini. Semua harapanku ada padamu. Kau benar. Aku harus buktikan diri. Kalau kita sudah kaya, kita kabur jauh-jauh. Mana orangnya? Sialan, bikin gak mood. Minum ya. Proyek 1 dapat banyak uang sebulan. Sayang, kamu jago banget investasi. Dasar brengsek, jangan sentuh aku. Kau menjijikkan. Kamu kenapa? Kamu gak mau? Mana mungkin. Sudah saatnya kamu jadi milikku. Melati, sudah saatnya kau jadi milikku. Gimana ini? Gimana? Jijik banget. Takut banget. Sialan, pasti si wanita sialan. Tiap hari bikin hal gila. Ah, ada tikus. Aku paling takut tikus. Dasar brengsek, masih mau sentuh aku. Dasar tak berguna. Sayang, aku takkan berani lagi. Wanita yang tubuhnya saja tidak diberikan pada. Mana mungkin hatinya diserahkan? Bagaimana aku bisa percaya dia orang kita?
Asal tak bikin anak untuk bagi harta anak sah. Melati itu, kau taklukkan dia. Makasih sayang. Dia sudah dapat banyak uang. Kapan kita bisa buat dia jatuh? Manusia paling serakah. Dia dapat banyak uang, hanya akan makin sombong. Berapa lama lagi? Paling lama 3 bulan. Baik. Kita tunggu 3 bulan lagi. 10 miliar. Kita bisa beli villa. Kamu hebat, sayang. Cukup segini. Gimana cara ngelak kali ini? Arif, beraninya kau membiusku. Sayang, kalau kau tak mau, bisa aku tenang. Jangan mendekat. Arif. Arif, jangan sentuh aku. Dasar pembawa sial. Pembawa sial. Kubunuh kau hari ini. Arif, jangan sentuh aku. Ibu, tolong. Tolong. Nurutlah, percayalah. Aku pasti akan singkirkan jalang sialan itu dan membawamu pergi. Arif, aku benci kau. Kamu tak apa? Makasih. Wanita lemah ini pengalamannya sangat sakit dan putus asa. Demi balas dendam, dia berani hadapi lagi mantan suami yang melukainya. Tiga tahun lalu, di hotel itu kamu. 3 tahun lalu. Putri Melati, ini takdir. 3 tahun lalu kita sudah saling kenal. Maaf, waktu itu aku mabuk. Itu Arif Santoso. Aku. Tapi kali ini aku rela. Takbir memang suka bercanda. Sakitnya. Melati? Aku. Ini kan gara-gara kamu. Sayang, mulai sekarang kita sudah jadi satu. Aku sudah berikan segalanya. Kamu harus cepat cari uang. Tenang saja, aku dapat proyek baru. Kalau sudah berhasil, aku pasti langsung cerai. Menantu, Tuan muda pergi naik taksi sendiri. Gimana ini? Bukannya aku suruh awasi dia. Lalu gimana? Orang lumpuh bisa apa? Benar juga. Kamu takkan tahu. Yang paling mudah bermasalah adalah tempat yang kamu anggap paling aman. Pak Zainal, ada apa? Barang ini sudah saya tanda tangan. Kenapa belum dikirim? Nona, ini tidak sesuai aturan.
Lagi pula, butuh tanda tangan GM. Aku kan di sini. Carikan GM apa lagi? Bukankah aku? GM ad interim dan GM hanya beda satu kata, tapi sangat berbeda. Pak Zainal, sikapmu ini tak lihat nasib Pak Yani? Saya kerja jujur. Saya tak merasa bersalah. Anda tak merasa bersalah, tapi saudara dan anak Anda kerja di perusahaan kita. Anda tak peduli pada mereka? Jangan asal bicara. Sejujurnya, Rama takkan sembuh, fisiknya dan mentalnya. Jika tak bergabung denganku, bisa tanggung akibatnya? Pula, aku juga Pratama. Siapa selain aku yang bisa mewarisi grup besar ini? Bu Rani, Pak Yani bawa orang buat onar. GM, Anda bisa ke kantor. Bagus sekali. Banyak karyawan kita merindukan Anda. Ini departemen penjualan. Ini departemen teknis. Nona, merombak semua ini. Kantor Nona di sana. Ayo kita lihat. Hei, mau apa? Anda tak boleh asal masuk. Inikah cara keluarga Pratama menghadapi tamu? Inikah cara keluarga Pratama menghadapi tamu? Aku cuma mendidik karyawan. Tak apa, Pak Yani. Aku pasti membalasnya untukmu. Dia baru, belum tahu. Siapa ini? Sini, aku mau bicara. Berani mukul aku? Kalau sekretaris bisa mendidik karyawan senior, apa aku tak bisa mewakili Pak Rama untuk mendidikmu? Kau. Tunggu saja. Bu Rani, Pak Yani bawa orang buat onar. Pak Yani, aku sudah banyak memberimu kesempatan. Pak Zainal, apa kau juga mau ikut jejaknya? Aku mengerti, aku. Dia bawa berapa orang? Cuma satu. Dan dia cacat kaki. Kakat. Presdir. Kok kamu bahkan tak kenal Presdir? Belum pernah lihat. Rama, kenapa kesini? Hari ini cuma mau jenguk rekan. Tak disangka perusahaan ternyata jadi begini. Rama, masuk bicara. Sekretarismu galak. Aku tak berani masuk. PHK sekarang. Jangan, Bu Rani, pergi. Rama, tanya saja padaku. Tak usah, aku cuma orang bebas. Aku pulang dulu. Aku sudah lama mengurusnya, lama sekali. Semua rencana hancur gara-gara dia. Kalian berdua, gimana cara kalian menilai orang? Tenang. Intinya masih di depan. Aku punya cara buat tuan muda hilang wibawa. Katakan. Model tuan muda sekarang, dukungan karyawan lama. Tapi, bagi karyawan baru, sulit buat tuan muda dihormati. Maksudmu, buat Rama salah? Setengah tahun tak kerja, siapa tahu tuan muda masih sehebat dulu. Rama, kamu mau kerja. Apa kakak nggak setuju? Kak, badanku baru pulih, nggak bisa kerja. Rama, kakak percaya kamu. Proyek kota mandiri ini, kuserahkan padamu. Kak, proyek ini terlalu besar. Tenang, ada masalah kakak yang tanggung. Aku nggak percaya kamu nggak bakal gagal. Kak, aku akan buatmu menyesal atas keputusan hari ini. Kamu yakin dengan proyek ini? Enggak. Nggak yakin kok terima? Apa otakmu juga lumpuh? Jangan menghinaku ya. Rani sengaja tidak memberiku data penting. Mana mungkin dia memberimu? Atau mencuri. Aku menyesal kerjasama denganmu. Kamu sudah jadi milikku. Sudah telat untuk menyesal.
Biar aku cari. Kamu jaga di depan. Hati-hati. Dasar bodoh. Sudah mau mencuri, malah ngingetin hati-hati. Bisa jangan menghinaku. Iya, pergilah. Dokumen sepenting ini dia taruh di mana ya? Beberapa hari ini jangan ada yang mendekat. Nona, tenang saja. Ada apa ini? Siapa tahu ada kejutan di dalam. Nona, Tuan Muda dan Melati tak ada di kamar. Buka pintunya. Melati, jangan kamu di dalam. Nona, cari saya, Nona. Ada apa, Kak? Gak apa-apa, kunci rusak. Gimana ini? Dokumennya nggak dapat. Setelah ini, dia pasti makin waspada. Kak, badanku belum pulih sepenuhnya. Proyek itu nggak aku ambil. Bang, kamu main-main. Tak apa, Rama. Pulihkan dirimu dulu. Sepertinya aku cemas berlebihan. Kamu menyerah gitu aja. Dia bertekad buat maluin aku. Mending aku buat dia nyerang ke udara. Dia pasti senang banget. Aku sengaja buat dia sombong, biar dia lupa diri. Kelihatannya yakin, tapi nggak berguna. Ngatain aku lagi? Bang, tadi aku lari dari balkon buat kabur. Aku akan menebusnya. Utang dulu. Kenapa kamu cuma bisa dengar suara hatiku? Kan sudah kubilang, aku berutang padamu. Kamu benar. Ini utangku padamu. Kalau bukan karena Arif Santoso yang ingin mendekati keluargaku, kamu takkan kehilangan semua ini. Belakangan ini, di bawah pimpinan Burani, kinerja perusahaan sangat terlihat. Burani sudah jadi GM ad interim setahun. Pasti kalian tahu siapa yang lebih baik. Semua bisa menilai. Yang setuju Burani tetap jadi GM, silahkan angkat tangan. Pratama Group ini perusahaan keluarga. Seharusnya posisi GM ini diwarisi oleh adikku, Rama Pratama. Benar. Tapi sayangnya, dia mengalami kecelakaan. Kakinya pun lumpuh. Pak Rama masih muda, pasti bisa pulih. 3 hari lalu, aku beri dia proyek. Tapi, dia tak bertahan seminggu lalu menolak. Demi Pratama Group dan stabilitasnya, aku putuskan menggantikan adikku mewarisi Pratama. Jadi mulai hari ini, Burani ini adalah GM sah dari Pratama Group. Aku menolak. Aku juga menolak. Rama, kok kamu kesini? Prestir, saya tahu Anda pasti bisa. Kalau aku tak datang, aku tak tahu kau begitu buru-buru. Rama, aku tahu perasaanmu. Tapi, orang pincang sepertimu jadi prestir perusahaan memang banyak kendala. Walau begitu, kau tak bisa tanpa diskusi langsung ambil posisi pewaris keluarga. Tapi Rama, dengan kondisimu, sulit buat orang percaya kan? Tapi, kau lebih tak pantas. Rama, kemampuanku, semua orang lihat. Burani, perusahaan sebesar ini kok bisa menipu? Kak Fajar, apa maksud Anda?
Aku percaya padamu, makanya aku investasi ke proyek energi hijau itu. Proyek energi hijau? Aku tak pernah dengar. Aku takkan pernah biarkan ini begitu saja. Pak Fajar, tenanglah. Jelaskan dengan jelas. Pratama Group, pasangan Rani dan Arif Santoso, menipu aku investasi proyek energi hijau. Modalku ludes. Kak, sekarang aku sangat meragukan kalian berdua bisa pimpin Pratama Group. Ini ulahmu. Sayang, kamu tahu aku cuma hilaf. Sayang, sisa 1 langkah. Aku bisa mewarisi Pratama Group. Semua gara-gara kamu. Semuanya hancur. Tak apa sayang, kita masih ada peluang. Utang 80 miliar rupiah, bayar pakai nyawamu. Sayang, kalau tak dibantu, aku bisa dipenjara. Turunlah ke neraka. Kalau tak dibantu, kita hancur bersama. Kalau berani, ku buat kau mati mengenaskan. Sayang. Kita cerai besok. Aku serius kali ini. Rani Pratama, Melati, kalian berdua wanita pengkhianat, tak tahu malu, kalian mengusirku. Nih, sayang. Pergi, kalau bikin ribut di depan rumah, aku lapor polisi. Melati, kamu masih mencintaiku kan? Menantu Pratama. Oh, bukan. Pak Santoso. Aku pelayan keluarga Pratama. Kau lupa, kau yang mencuri proyek itu untukku. Tapi aku tak menyuruhmu menggelapkan dana perusahaan untuk investasi. Jalang, kau yang menghancurkanku. Jangan lupa, investasi itu kau yang menyuruhku. Pak Santoso. Tapi aku sungguh tak menyuruhmu menggelapkan dana perusahaan untuk investasi. Baik. Bagus. Melati, utang kita akan kubalas. Tunggu saja. Segera kau akan diabaikan. Ditinggalkan semua orang. Dan mati dalam penderitaan. Akibat mengkhianatiku. Sudah lihat kan? Sekarang, Rama sudah menyatakan perang padaku. Aku ingin kau bantu menjatuhkan Rama Pratama. Sebut saja syaratmu. Nona pasti tepati janji. Sebenarnya, kita ini wanita hebat. Untuk apa butuh pria? Melati, semua yang kau mau, akan kuberi. Melati memang suka berbicara dengan orang jujur seperti Nona. Dia mau aku curi rencana proyekmu, agar dia bisa lebih mempermalukanmu. Kenapa? Kau tertarik? Tidak kok. Kau bisa habisi Arif Santoso. Kerjasama dengan Nona juga bagus. Sayangnya, aku bisa dengar suara hatimu. Kau tak bisa jadi mata-matanya. Aku ajukan satu syarat. Biar dia beri sedikit data sebagai bukti kesetiaanku padamu. Dasar gadis licik. Kalau bukan demi memikatnya, Arif Santoso takkan nekat menyerangku dan Mila. Ambil sedikit bunga tak berlebihan. Setelah ini, kerjasama kita kakak pasti tahu. Aku tak takut. Apa kau takut? Drama utamanya belum dimulai. Apa ada gerakan aneh dari dia? Ini yang kucuri dari komputer Tuan Muda. Entah ini berguna atau tidak. Langsung ingin merebut Surya Nusantara. Itu adalah klien terbesar kita. Nona, kita tak boleh biarkan Tuan Muda berhasil. 1 jam lalu, Tuan Muda sudah keluar. Sekarang, mungkin negosiasinya sudah selesai. Segera hubungi Pak Fajar. Baik. Selamat datang di perangkap kita, Nona Rani Pratama. Selanjutnya biar saya jelaskan proyek ini. Saat kedua pihak bekerja sama, proyek ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Baik. Sempurna. Semoga kerjasama kita lancar. Pak Fajar, aku tak setuju dengan proyek ini. Pak Fajar, saya tak setuju proyek ini.
Ada apa ini? Karena kami punya opsi lebih baik. Kak, kami dan Pak Fajar sudah selesai berdiskusi. Ada apa? Bahas di rumah saja. Opsi lebih baik apa? Berapapun harga Rama, potong 10%. Bu Rani lebih tulus. Maaf, proyek ini akan aku tanda tangan dengan Bu Rani. Pak Fajar, kita kerjasama bukan cuma sekali. Adik, biar kakak ajari. Teman tak abadi. Hanya keuntungan yang abadi. Kak, apa kau sangat membenciku? Bukan benci. Tapi itu memang milikku. Aku cuma ambil milikku sendiri. Aku tak salah. Aku mewarisi keluarga Pratama itu keputusan ayah. Lagi pula saat itu ayah. Jangan sebut ayah. Sejak ayah menikahi ibumu, apa yang tak dia pilih kasih padamu? Tahan bertahun-tahun. Akhirnya kau bilang juga. Aku anak pertama ayah. Baik bakat, kemampuan, atau status, aku lebih hebat. Hanya karena kau putra, semua harus mengalah padamu. Atas dasar apa? Dulu ayah masih ada, sekarang ayah ibu tiada. Aku takkan mengalah lagi. Ikannya sudah terpancing. Target penjualan tercapai. Adik, aku akan buktikan. Aku, Rani, lebih hebat darimu. Bu Rani, target mereka terlalu ketat. Persetujuan dana perusahaan belum keluar. Kalau kurang, keluarkan semua dana milikku. Hal sepele ini masih harus kubilang. Baik. Yakin dia akan begitu? Dengan sifat Karani, dia tak bisa kalah. Makin ditekan, dia makin gila. Di Surya Nusantara Group, berita masalahnya belum tersebar. Dia tak akan tahu. Berapa hari lagi? Tak sampai seminggu, seluruh rantai dana Karani akan putus. Bu Rani, ada masalah. Ada apa? Surya Nusantara tiba-tiba batal. Mereka tak mau semua produk. Apa? Langgar kontrak. Mana denda kontraknya? Denda sudah ditransfer, tapi semua dana kita sudah dipakai produksi. Denda kontrak itu tak cukup untuk ganti rugi. Apa? Kenapa tak bilang lebih awal? Padahal saat itu sudah saya konfirmasi. Anda bilang harus maksimal. Kok bisa begini? Kok bisa begini? Bu Rani, ada apa? Barang yang sudah kutalangi. Kenapa uangnya belum cair? Anda tidak mau ingkar janji, kan? Inilah saat yang tepat untuk merebut hati mereka. Krisis ini biar aku yang urus. Semua uang pesanan ini tanpa kurang sepeser pun dipindahkan ke rekening kalian. Arif, kenapa kaget? Nona, Anda dan menantu Pratama sudah baikan. Hei, Kak, kenapa mukul orangku? Nona, apa yang Anda lakukan? Aku hamil. Mana mungkin? Tiap kali aku memasukkan pil KB, menyuruhku minum berhari-hari jus yang dicampur. Kau pasti bangga, kan? Jangan bilang kau tak tahu. Beberapa bulan lalu, orangku melihat kau diam-diam beli pil KB. Dan Arif bersumpah, tak pernah menyentuhmu. Lalu pil KB itu, untuk apa kau beli? Karena tak hamil lama, aku pasang CCTV di dapur. Tak disangka malah menemukan ini. Ini adalah... Apa ada yang mau dijelaskan? Nona, aku cuma cemburu. Tak mau Nona hamil. Nona, aku benar-benar salah. Terus ini? Bagaimana penjelasanmu? Tak disangka kan? Sejak tahu kau beri pil KB, kami di ruang kerja dan kamar pasang CCTV. Ternyata kalian terus mempermainkanku.
Kau juga kan? Kau main dua arah di antara kami. Kalau rencanamu berhasil, kurasa sekarang Rani sudah bangkrut dan diusir dari Pratama Group. Tuan Muda. Adikku, kau tak bisa melawanku. Dan kau? Besok enyah dari sini. Ayo. Sayang. Maaf. Aku yang ketahuan. Semua sia-sia. Tidak, aku meremehkan dia. Kakak jauh lebih dari dugaanku. Melati. Gak nyangka kan? Baru sebulan, nasib sudah berubah. Tenang saja. Siapa tahu nasib nanti akan berubah lagi. Jangan bilang kau masih berharap padanya. Rama, asal kau mau. Kau tetap adikku yang baik. Sekarang, di rumah ini, dia benar-benar terisolasi. Kau pergi, dia tak membelamu. Kau tak menyesal salah pilih pihak. Meski Tuan Muda pincang, dia lebih baik darimu. Dengan pria benalu sepertimu, tiap hari berpura-pura, aku sangat muak. Arif. Sayang, hati-hati. Apa kau tak ada yang mau kau katakan? Tidak. Orang lumpuh tak berguna. Saat pergi masih menghinaku. Jangan sombong. Suatu hari nanti, aku pasti kembali. Proyek ini berhasil diselesaikan. Berkat kerjasama kita. Saya yakin, di bawah pimpinan Burani, pasti akan makin sukses. Pasangan Burani sangat hebat, sangat komplementer. Mila. Ibu tak berguna. Ibu tak bisa membalas dendammu. Kamu menyerah begitu saja. Aku sudah diusir. Apalagi yang bisa kulakukan? Kalau tak bisa diam-diam, kita lawan secara terbuka. Kamu punya cara lain. Aku diam-diam menyelidikimu. Ternyata kamu sangat berpendidikan. Juga lulusan S2 dari luar negeri. Mulai besok, mewakili Pratama Group, aku resmi mengundang Ibu Melati sebagai Direktur Teknologi kami. Kenapa kau kembali lagi? Kau sebagai Direktur Teknis, kami tak mengakuinya. Aku ini sah-sah saja anggota keluarga Pratama. Kau pikir kau siapa? Tak punya kemampuan teknis, tak punya moral. Aku lulusan universitas top. Siapa di sini yang lebih paham teknis dariku? Satu proposal proyek, minimal bisa temukan 7-8 kesalahan dasar. Jangan bikin malu, lulusan universitas top. Kau? Departemen teknis kita dibagi 2 tim. Direktur teknis kita ada orang lain. Menghitung waktu, dia seharusnya sudah tiba. Perkenalkan. Ini adalah direktur teknis baru kita. Halo semua. Melati? Lama tak jumpa, Pak Santoso. Arif Santoso, apa yang kau tertawakan? Rama Pratama. Walau tak ada orang lain, kau tak bisa jadikan pelayan jadi direktur teknis kan? Dia tahu apa, cuma nyiapin teh. Pak Santoso, apa yang Anda tertawakan? Aku juga lulusan S1 Universitas Top, kuliah di luar negeri, dan lulusan S2 yang sama. Setahu, saya bahkan tak lulus S1. Arif Santoso, kau pikir 3 tahun itu aku cuma santai? Konyol. Ibu Melati muda dan hebat. Dibanding yang naik posisi karena koneksi, jauh lebih baik.
akan kubuat kalian tunduk. Dasar kau, kok kalah sama pelayan? Dia cuma beruntung, masih salahku. Aku mau dia mati. Segera urus sekarang. Ya sudah, jangan marah. Cuma pelayan kecil, biar saja dia mati. Nona, ada apa? Tuan muda sudah pulang. Ya sudah, biar saja. Kenapa panik? Tapi dia juga membawa Bu Sari. Lama tak jumpa. Kenapa kau kesini? Belum puas menyusahkan istriku sampai parah ya? Perkenalkan lagi. Tunanganku, Melati. Pak Santoso, tak menyangka kan? Dalam waktu singkat, nasib berubah lagi. Keluar dari rumahku. Ini rumah Rama, juga rumahku. Kau, putri yang sudah menikah, sudah bukan milik sini. Ngapain masih di rumah adikmu? Kau. Sama-sama menikah ke keluarga kaya, Melati. Kau jauh lebih hebat dari orang tertentu. Hei, sayang. Tenanglah. Kalau mau aku tenang, cepat pergi urus masalah ini. Ngapain jalan buru-buru? Maaf ya. Jalan gak lihat-lihat ya? Suara ini, aku takkan pernah lupa. Salah kalian sendiri. Menyinggung orang yang salah. Itu kau. Sakit. Hei, gadis sialan. Kau bikin aku sakit. Arif Santoso. Beraninya kau panggil pembunuh ini. Pas banget. Aku tak perlu balas dendam satu persatu. Kenapa lama banget? Jangan ditanya. Tiap aku bertransaksi denganmu, selalu gak lancar. Tiba-tiba malah diremas begini. Sampai sekarang masih sakit. Aneh, kenapa dia meremasku ya? Ketemu di sekitar sini? Sepertinya ya, orang kantormu ya. Wanita ini lihat posturnya, agak mirip terakhir kali. Istrimu yang kau suruh kuhabisi. Ngapain bahas dia lagi? Coba lihat, mirip nggak? Melati. Mustahil. Karena menantu Pratama pernah berbaik padaku. Dengan pria benalu sepertimu. Aku merasa sangat jijik. Aku juga lulusan Universitas Top, lulusan sarjana. Melati. Kenapa? Ini selingkuhanmu lagi. Kamu merasa dia mirip Putri Melati? Wajahnya beda. Auranya juga beda. Cuma postur tubuhnya sama. Kenapa? Target yang kamu kasih adalah dia. Pulang dan tunggu kabarku. Kalau dia Putri Melati, mustahil. Melati tak punya kebiasaan Putri Melati. Mungkin cuma posturnya mirip. Ya? Lepaskan. Kalian siapa? Kenapa mukul aku tanpa alasan? Orang tadi mau suruh apa? Aduh, kalian siapa? Kalian musuhku? Nona, aku salah. Aku batal ambil target ini. Ya sudah. Siapa yang dia suruh kau usik? Pria lemah itu bisa apa? Dia cuma mau menindas wanita. Tutup mulutmu. Kalau tidak, tak cuma dipukul. Baik. Aku salah. Terus awasi dia. Jangan biarkan dia kabur. Kalau Putri Melati masih hidup, meninggalkan jejak-jejaknya. Kamu yakin waktu itu Putri Melati sudah mati? Beraninya tanya aku. Mana aku tahu? Dengar ya, jangan banyak ngomong. Kalau aku marah, kita hancur bersama. Kenapa? Putri Melati. Putri Melati. Di sekitar ini tak ada orang. Pak Santoso sedang memanggilku.
Dulu menyusup ke keluarga Pratama jadi pembantu. Sekarang ke kantor bersaing denganku. Putri Melati, sebenarnya apa maumu? Aku sungguh tak paham. Jawab. Arif Santoso, kau menyakitiku. Arif Santoso, kau mau apa pada tunanganku? Melati, kamu tak apa? Kakak ipar bilang aku Putri Melati. Siapa Putri Melati? Dia sepertinya benci dan takut pada Putri Melati. Aku tak percaya, tak bisa temukan celahmu. Apa dia tahu sesuatu tentangmu? Kalau dia punya bukti, takkan sengaja mengujiku. Tenang saja, kamu sekarang tunanganku. Dia tak punya bukti, takkan berani asal. Dokter Kurniawan sudah kembali. Kakimu bisa sembuh. Profesor Kurniawan, Bangkai. Lama tak jumpa. Tak kusangka orang yang Melati maksudkan ternyata kamu. Kalian kenal? Kita putus. Kenapa? Seorang putri kaya. Seorang pemuda miskin dari desa. Kamu pikir pantas untukku? Apa kamu dipaksa? Tak ada yang memaksaku. Aku cukup menyukaimu. Tapi aku lebih suka harta dan kekayaan. Semua itu, bagaimana caramu memberikannya? Kamu cinta pertama Rani. Tak kusangka, dia sangat kejam. Bahkan melukai keluarganya. Sini, biar ku lihat kakinya. Bangkai, kakiku masih bisa pulih. Melati sudah banyak melakukan rehabilitasi. Tapi untuk pulih seperti semula, butuh rehabilitasi yang sangat menyakitkan. Bangkai, aku bisa bertahan, asal bisa pulih. Setelah kakimu pulih, Rani sama sekali takkan bisa bersaing. Selanjutnya, kamu harus setiap hari rehabilitasi sesuai petunjukku sampai pulih. Baik. Tulisan ini beda. Tapi tanda ini benar. Semua bisa berubah. Tapi kebiasaan kecil tak bisa. Dia, Putri Melati. Siapa kau? Lepaskan aku. Melati. 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 Jangan bergerak. Kau? Iya. Tak kusangka kau belum mati. Bukannya kau sudah memverifikasinya? Aku bukan mantan istri Arif Santoso. Halo, Putri Melati. Arif Santoso. Apa maumu? Ku bilang, aku bukan Putri Melati. Putri Melati. Kuakui kau pintar. Kau ubah semua kebiasaanmu yang kukenal, bahkan wajah. Tapi jangan lupa, kita dulu suami istri bertahun-tahun. Kebiasaanmu tetap kudeteksi. Terus kenapa? Mau lapor polisi? Lapor orang yang pernah kau bunuh hidup kembali. Akhirnya kau mengaku. Sudah begini, aku tak takut mengaku. Arif Santoso, sudah 3 tahun. Saatnya kau tanggung akibat perbuatanmu. Putri kita menunggumu di sana. Tenang. Akan kubawa kau ke sana, bertemu Mila. Asal kau tahu, Arif Santoso. Sekarang, semua sudah berubah. Kalau aku mati, Rama Pratama tak akan melepaskanmu. Kalau begitu, kita lihat saja. Kemana Arif Santoso menyuruhmu membawaku? Ke sebuah gudang. Dia ingin mengulang tragedi masa lalu. Lalu bagaimana denganmu? Dulu kau bilang, demi ibumu. Sekarang? Ibu Melati. Dulu aku terpaksa. Sekarang, aku tak bisa mundur. Aku belum mau mati. Kalau ku bilang kau bantu aku mengungkap Arif Santoso, aku akan usahakan pengurangan hukumanmu. Ibu Melati, omonganmu itu lebih cocok menipu anak kecil. Ada apa? Kenapa? Mobil ini sepertinya tak bisa dikendalikan. Kali ini, harus hapuskan semuanya. Kok bisa? Jangan repot. Kita semua dijebak Arif. Apa maksudmu? Harusnya ku duga. Ini ulahnya. Baik aku maupun kamu, bagi Arif adalah ancaman. Ibu Melati, ini salahku. Aku sungguh tak tahu. Semua ini salah Arif.
Arif? Kok kamu di sini? Kenapa kamu pikir kita akan terus terjebak trik yang sama? Cara selamat saat rem mati, kita sudah banyak latihan. Mau kabur? Kematian putriku, perubahan diriku, semuanya akan kubuat kalian berdua membayarnya. Bakar. Aku sudah lapor polisi. Polisi segera datang. Bagus. Jangan gerak. Jangan. Arif, kau ngapain? Jangan coba sakiti Rani dan anakku. Baru ingat anakmu? Mila bukan putrimu. Aku tak berniat bunuh. Semuanya salah kalian. Kalian menghalangiku. Selama kalian ada, Rani tak akan membiarkanku masuk. Kau tahu berapa banyak yang kulakukan untuk Rani. Kalau kalian tak mati, aku dan Rani tak akan Hari ini, aku akan buat kalian semua mati bersamaku. Masih sok benar. Mila. Aku akan bertemu Mila. Kita bersama. Kamu tak apa? Rama, kamu sudah sembuh? Kau tak apa? Rama, kau sembuh. Aku sudah sembuh. Mustahil. Ini mustahil. Melati? Aku Rama Pratama. Melati hilang. Cepat cari dia. Sejak tahu perbuatan kalian, aku terus berusaha demi hari ini. Bagaimana Rani? Bagaimana anakku? Cepat. Kalian mau apakan anakku? Mila, kamu lihat kan? Ibu sudah membalaskan dendammu. Maaf, aku sudah mencelakai kalian. Akan diri. Aku siap mengaku semuanya ke polisi. Kau bisa tenang. Kakimu benar-benar sembuh. Berkat Melati yang selalu temani rehabilitasi, aku bisa sembuh secepat ini. Kulihat para orang licik itu pasti tercengang. Apa Pratama Group akan berubah? Dulu tuan muda kurang sehat, tapi sekarang beda. Siapa tahu, kaki yang patah bisa sembuh. Kita ini cuma kuli, tunggu saja kelanjutannya. Nona Rani pasti kesulitan. Mana Arif? Turut berduka, Nona. Hasil investigasinya sudah keluar. Arif Santoso bunuh diri. Kalian yang membunuhnya. Kakak, jaga sikap. Kamu sembuh. Ya, saya ingin memperkenalkan dokter saya. Kau yang sembuhkannya. Ya, saya. Saya mau mengumumkan. Karena kakiku sudah sembuh, jabatan pelaksana tugas presiden kakak dibatalkan. Rani. Kau tak apa? Kak Rani. Anak Rani juga tak ada. Aku sudah beri mereka dupa. Demi Milaku, dan juga anaknya yang belum lahir. Di dalamnya, ada Rani yang menyuap Arif Santoso buat kebakaran dan kecelakaan, semua info terkait. Bukti yang ada sudah cukup untuk menuntutnya. Beberapa hari ini aku akan mengajukannya. Tunggu hasilnya. Akhirnya kita bisa membalas dendam untuk Ibu dan Mila. Parama, Profesor Kurniawan datang. Silakan masuk. Bangkai, kenapa kesini? Soal proyek? Aku kesini mau minta tolong. Aku tahu tak bisa memintamu, tapi aku tak tega melihat Rani jadi begini. Dia sudah gila. Aku mohon lepaskan dia. Bangkai, kamu serius?
Kamu tak mungkin tak tahu apa yang dia lakukan, kan? Aku tahu. Aku juga membencinya. Dia sombong dan pengkhianat. Tapi melihatnya hancur lebur, aku tetap sedih. Aku tahu ini lancang. Ini cuma permintaan. Bangkai, kamu selalu adil dan objektif. Aku mengerti. Tapi aku cuma bisa jawab, tak mungkin. Dia membunuh ibuku dan membunuh Mila. Kalau kamu, apa demi keuntungan, kamu rela tak balas dendam? Dan lagi, ini urusan kita dengan Rani. Tapi dia wanita tercinta seumur hidupku. Dia sudah kehilangan anaknya. Apa aku harus menyaksikan dia di penjara? Maaf, kita sudah berada di pihak berlawanan. Kita siap hadapi apapun. Lagi pula buktinya cukup. Bangkai tak bisa campuri keadilan. Pak Rama, ada apa? Heboh sekali. Tadi saat mengantar Profesor Kurniawan, dia mengumumkan di kantor dia tunangan Rani. Sekarang dia mau ambil alih bisnis Rani. Sepertinya dia mau melawan kita habis-habisan secara ekonomi. Rani benar-benar mengundang musuh. Sekarang Pratama Group ditelah konflik sekeras ini bisa saja runtuh. Bagaimana jika Dr. Kurniawan ingin mencaplok Pratama Group? Bayiku. Nona, ibu sayang. Tuan muda, Nona sudah begini. Dia tak mengancam Anda lagi. Tolong lepaskan dia. Apa kau sudah lupa kematian kerabatmu? Itu semua ulah Arif Santoso. Jangan bilang begitu. Arif Santoso itu dia yang suruh. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku tak tahu kau pura-pura gila atau sungguhan. Kau orang. Aku pasti akan membalasnya. Halo, ada masalah besar. Cepat lihat. Apa omong kosong ini? Pak Kurniawan mau perang opini. Meski aku tuntut untuk bersihkan namaku, publik tetap akan mengira konspirasi. Bilang ini fitnah. Taktik mematikan. Bayiku. Pura-pura gila buat lolos. Aku meremehkanmu. Sayang. Melati. Bukannya kamu gila. Kok sekarang normal? Asal orang yang harusnya percaya. Aku gila atau tidak, apa bedanya? Sudah berbuat sejauh ini, tetap gagal balas dendam. Akui saja, kau tak bisa mengalahkanku. Kalau begitu, orang gila kena kecelakaan, tak masalah. Ngapain? Kok kamu juga takut? Mumpung sudah dituduh, sekalian saja kulakukan. Aku sudah berbuat banyak, melupakan nama, mengubah identitas, bukan untuk melihatmu berlagak di depanku. Melati, tak perlu demi dia hancurkan masa depanmu. Mati kau. Mati kau. Melati, hentikan! Pelindungnya datang cepat sekali. Melati, bagaimana caranya agar kau melepaskannya? Kecuali dia mati. Dia sengaja. Opini publik kali ini sepertinya tak bisa dikendalikan. Keluarkan uang. Aku tak biarkan Melati dizalimi berkali-kali. Sepertinya masih kurang. Atur wawancara pers. Baik. Itu kan Nye, muda Pratama kan? Wah, serem banget. Dia mau bunuh kakak iparnya. Cuma pembantu, naik level dengan menggoda pria. Kau bilang apa? Memang aku yang bilang. Kau berbuat tapi tak boleh diomongkan. Bicara sembarangan lagi, ku robek mulutmu. Besar juga mulutmu. Kami tak takut padamu. Dasar tak tahu malu. Nyi, muda, kenapa? Tolong, cepat. Nyi muda, sudah sadar? Nyi muda, selamat, Anda hamil. Hasilnya baru keluar. Benarkah? Mana Pak Rama? Sayangnya, Pak Rama sedang wawancara. Dia belum tahu kabar sebesar ini. Ini kabar baik yang luar biasa. Soal kontroversi keluarga Pratama, saya sangat minta maaf. Sudah merepotkan publik. Apa itu semua benar? Itu semua benar. Kami memang ada beberapa konflik. Apa istri Anda benar pembantu? Dia adalah orang yang sangat hebat sebagai teknisi. Soal datang ke rumah kami jadi pembantu, itu ada alasannya. Tanpa dia, saya takkan bisa bangkit dari kecelakaan. Dan takkan punya keberanian merebut kembali segalanya. Kenapa dia mau bunuh Rani? Apa karena harta waris? Karena keluarga terdekat kami mati secara misterius. Astaga, baru kali ini lihat orang ungkap konflik keluarga kaya sampai sedetail ini. Nya Pratama sungguh menderita. Rani sangat kejam, kesungguhan mengalahkan segalanya.
Nona. Pembohong. Wah, pembohong. Jual mahal sok penyelamat. Tidak. Aku takkan menyerah begini. Nona, jaga kesehatan Anda. Mana Melati? Wanita sialan itu. Di mana dia? Nona, ku dengar Melati hamil. Di rumah sakit anak tuan muda. Kenapa? Nona, kenapa? Aku tak bisa hamil selamanya. Dia malah hamil. Kenapa? Nona, jaga kesehatan Anda. Yang lain tak masalah. Aku takkan biarkan mereka berhasil. Ya, mudah. Mau kemana? Aku mau kasih tahu dia kabar baik ini. Saat itu, aku sungguh terpikir, lupakan saja. Nikmati hidup saat ini. Rani Pratama, kau gila. Ya, aku memang gila. Lagian aku sudah tak punya apa-apa. Tak rugi menyeretmu bersamaku. Selamat Tarama. Selamat. Anda belum tahu, Nyi Muda hamil. Tadi Anda keluar, nggak lihat dia. Benarkah? Iya. Masih mau lihat Melati lagi? Kak Rani. Kak, apa maksudmu? Maksudku mengancammu. Dalam 30 menit, ke alamat yang kuberi. Kalau tidak, kamu takkan pernah melihatnya lagi. Rama, jangan. Baik, jangan sentuh dia. Aku akan ke sana. Rama kita sungguh pria yang setia dan baik hati. Dulu aku di depan, kalian di belakang. Sekarang, saatnya berbalik. Rama memang setia. Sayangnya punya kakak yang kejam. Sudah mau mati masih keras kepala. Tutup mulutnya, biar tak kasih tahu Rama. Rani tak berniat baik. Ternyata kau datang. Mana dia? Di mana kalian? Kau pikir aku akan bilang biar kau menolongnya? Rama, kami di mobil di belakang gudang. Rani sedang mengawasimu. Sebenarnya kau mau apa? Lihat, ada belati di sebelahmu. Lukai dirimu. Jangan, dia sudah gila. Dia cuma mau melukaimu. Di sini ada 2 pembunuh. Jangan pedulikan aku. Kau ngapain? Tak tega lukai dirimu. Biar aku lukai wanitamu. Jangan. Hahaha, bagus, sangat bagus. Kau puas sekarang? Sabar, ini baru permulaan. Lihat arang merah itu. Pegang dengan tanganmu. Apa dendamu? Apa dendamu? Sampai menyiksa adikmu. Kau mau atau tidak? Kalau tidak, istri kesayanganmu akan ditusuk lagi. Rama, kau dengar? Lari, cari orang tolong aku. Ada trik apa lagi? Lakukan saja. Aku mau kau berlutut, sujud 100 kali padaku, sambil bilang, aku anak haram. Atau kita main yang lebih seru. Mungkin kita bisa ambil isi perut wanita ini, korek keluar, lihat itu cowok atau cewek. Kok kau tahu? Adikku sayang, mau terima tantanganku. Rama, lari. Dia tak berani. Coba saja. 3, 2, 1. Jangan sentuh dia. Aku rela lakukan apapun. Jangan sentuh dia.
Aku anak haram. Aku anak haram. Aku anak haram. Aku anak haram. Hahaha, aku anak haram. Aku anak haram, baiklah. Aku anak haram. Aku anak haram. Dasar psikopat. Apa kau punya masalah mental? Tanya dia. Kau pikir aku mau bersaing dengannya? Dia dan ibunya yang memaksaku. Rama, apa kau ingat? Aku ingat semuanya. Ibumu menikah ke rumahku belum sampai seminggu. Dia langsung menjual kursi favorit ibuku. Walau aku memohon padanya, dia tak peduli. Katanya usang. Dia hanya ingin merebut posisi ibuku, merebut ayahku. Padahal aku putri sah. Kenapa ayah tak tinggalkan satu saham pun? Ini semua milikku. Kalian yang memaksaku. Jadi, sejak aku lahir, kau sudah membenciku. Dasar kalian bodoh, baru sadar sekarang. Tertawalah. Ini tertawamu yang terakhir. Katakan, apa lagi yang kau mau? Lihat di sebelahmu, lihat tali itu. Ini untukmu. Aku mau kau bunuh diri pakai tali ini. Rama, cepat lari. Kalau tidak, aku akan mencekik wanita ini. Baik. Cepat, cepat, cepat. Rama, tinggalkan aku. Cepat lari. Cepat. Rama, turun cepat. Aku temukan Melati. Kok kau tahu kami di sini? Mereka di mobil, di bukit belakang. Rani. Kau sudah lama bersekongkol dengan mereka. Kan? Kalian semua penipu, penipu. Apa kau setuju dengan syaratku? Rani Pratama menangkap Melati. Beri aku waktu, aku pasti menyelamatkan Melati. Apa kau yakin mau terus membiarkannya? Rani. Kau tak apa? Aku dan anak baik-baik saja. Kurniawan. Pergi. Kurniawan. Kurniawan, Kurniawan. Bangkai. Bangkai, kenapa kau melindungi mereka? Rani, aku tak ingin kau salah lagi. Dia tak bersekongkol dengan kami. Dia cuma tak ingin kau makin salah. Dia mungkin di dunia ini yang paling mencintaimu. Sayangnya kau tak pernah menghargainya. Tahu saat kecelakaan itu, aku dan ibu mau kemana? Tahu saat kecelakaan itu, aku dan ibu mau kemana? Ku beritahu, ayah sudah buat wasiat. Harta dibagi 2. Tapi karena kamu keras kepala, jadi saat umur 30 baru diberikan. Ku beritahu, hari itu aku dan ibu mau ambil hadiah ultahmu. Jadi, yang kuburu setengah hidupku, dari awal, sudah milikku. Dokter bilang, mungkin dia segera sadar. Atau mungkin akan pernah sadar. Surat panggilan pengadilan seharusnya tiba 2 hari ini. Tak perlu. Aku akan pergi sendiri. Aku akan menanggung semua akibat perbuatanku. Setelah diputuskan, Pak Rama tetap menjadi CEO. Tepuk tangan.
Aku sudah menepati janjiku. Ibu Mila, kami akan hidup dengan baik dengan mewakili kalian.